kalau kita ikutin berita-berita di market, ya, di capital market terutama, kita melihat dalam beberapa minggu terakhir ini ada capital outflow, gitu ya, ada capital outflow yang jumlahnya juga lumayan, gitu ya, yang jumlahnya juga lumayan ya. Dalam satu minggu itu bisa sampai 15 triliun gitu ya capital outflow kita. Nah mungkin itu yang kepingin yang mungkin kepingin dijadikan momentum untuk menerbitkan surat utang yang seharusnya diterbitkan di tahun 2022, kemudian diterbitkan di akhir tahun 2021. Tujuannya apa? Misalnya nih ya, tujuannya adalah misalnya untuk menarik kembali ya, untuk menarik kembali investor asing yang kemarin keluar gitu ya. Jadi kalau pemerintah menerbitkan obligasi sekarang gitu ya, harapannya yang dana yang keluar itu kembali masuk ke Indonesia, karena memang dana yang kemarin keluar itu ada faktor juga yang menyebabkan capital outflow, yaitu adanya berita tapering di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, sehingga itu yang kemudian mendorong para investor pemilik dana investasi portfolio itu surat berharga di seluruh negara emerging market itu menarik dananya dari negara-negara tersebut, termasuk dari Indonesia, ditempatkan di surat berharga yang berbasis US dollar di Amerika Serikat. Kira-kira begitu. Kalau saya menangkap seperti itu salah satunya ya. Mungkin ada faktor lain. Saya kira juga ada faktor lain. Kalau bisa saya tambahkan, mungkin ini kita akan mengulang kasus tahun 2016, di mana waktu itu kita juga melakukan pre-funding, yaitu untuk membiayai APBN 2017 kalau tidak salah, kemudian dilakukan pada akhir tahun 2016. Waktu itu dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya shortfall penerimaan pajak di awal-awal tahun di 2017 waktu itu. Sehingga waktu itu kemudian kita membutuhkan ya, cash gitu ya, cash shortage gitu ya, untuk menutupin kekurangan atau menutupin ketersediaan dari cash akibat penerimaan pajak yang tertunda gitu ya. Karena biasanya sih awal tahun itu biasanya penerimaan pajak itu tidak banyak yang masuk, dan biasanya itu baru masuk setelah Maret, setelah April begitu. Sehingga untuk menutupin kebutuhan cash bulan Januari, bulan Februari itu pemerintah melakukan pre-funding di bulan Desember. Kira-kira begitu. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan urgensi pemerintah begitu dalam melirik peluang adanya pre-funding ini, Anda melihat apakah sama dengan tahun 2016? Karena kan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir juga shortfall terjadi dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak, Pak Sunarsih. Nah, kalau kita melihat ya sekarang ya, kalau misalkan di 2022 ya, perkiraan kita kan penerimaan pajak tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2021, terutama ada banyak insentif perpajakan yang memang disiapkan oleh pemerintah di tahun 2021 kemarin, yang itu juga akan pasti berdampak pada penerimaan pajak di tahun 2022. Jadi memang ada urgensinya sih kalau saya melihat ya, ada urgensinya kenapa pemerintah menerbitkan pre-funding sekarang ini. Cuman saya katakan tadi, kalau kita mengacu kepada data tahun ini di mana ya kita sebenarnya masih ada sekitar silpa sekitar 170 triliun gitu ya. Yaitu karena realisasi belanja itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanjanya gitu ya. Realisasi pembiayaan itu lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk menutup defisit gitu ya. Jadi kita mengalami surplus di silpa begitu ya, itu sekitar 170. Jadi sebenarnya hari ini pemerintah, kalau saya boleh lihat, ada cash hari ini ya. Hari ini ada cash sekitar 170 triliun yang mungkin itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sebagian menutupi kebutuhan defisit di kuartal keempat, atau juga mungkin bisa dipakai untuk menutupi kebutuhan pendanaan jangka pendek di bulan Januari dan bulan Februari 2022. Jadi kalau saya lihat sih urgensinya tidak terlalu besar begitu ya. Hanya mungkin pemerintah ingin memanfaatkan momentum
termasuk juga ingin mengembalikan situasi pasar modal, situasi capital market yang hari ini lesu Baik. akibat adanya capital outflow beberapa bulan yang lalu, Oke. beberapa waktu yang lalu. Pak Sunarsip, yang berikut ini akan kami sampaikan infografik ya terkait dengan komposisi utang pemerintah per September 2021. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati dari komposisi utang pemerintah di mana ada surat berharga negara domestik yang mencapai 4.600 triliun, kemudian SBN falasnya 1.300 triliun. Adapun pinjaman luar negeri mencapai 811,33 triliun dan pinjaman dalam negeri 12,52 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi tren penerimaan pajak ini dari tahun 2016 hingga 2021. Ya, tercatat di 2016 1.283 triliun, kemudian ada peningkatan di tahun 2017 di 1.339, kemudian ada pelemahan 2018 di 1.315, kemudian meningkat lagi 2019 menjadi 1.332,1 triliun. Dan seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, penerimaan dari sisi pajak pun ada penurunan di tahun 2020 menjadi 1.069,9 triliun rupiah. Kemudian diharapkan dengan beragam stimulus, kebijakan PPKM, kemudian dengan kebijakan-kebijakan lain yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi di dalam negeri, diharapkan penerimaan pajak pun di tahun 2021 ada peningkatan kembali ya, menjadi 1.229,6 triliun rupiah. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sunarsip. Beliau adalah Chief Economist di Indonesia Economic Intelligence. Baik, Pak Sunarsip, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Dari beberapa data komposisi utang memang nampaknya SBN domestik ini juga masih cukup mendominasi ya, 4.600 triliun. Dan melihat komposisi seperti ini, bagaimana nih kalau kita lihat dari pembiayaan negara kita ataupun APBN? Ya, pada dasarnya utang tentu saya tetap harus dilakukan ya, karena penerimaan kita lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan belanja kita begitu, dan di sisi lain kita butuh untuk terus menggerakkan perekonomian, dan mau tidak mau kita harus melakukan pembiayaan melalui utang ya, karena itu sumber utamanya, karena tidak mungkin kita sudah tidak pernah mengenal lagi istilah rezim privatisasi yang dulu. Di mana kalau dulu privatisasi itu dipakai dananya untuk menutupin APBN begitu, nah, sekarang sudah tidak lagi itu kita mengenal itu. Jadi mau nggak mau memang utang memang harus dilakukan. Yang menjadi catatan adalah penggunaannya sekarang ini ya, penggunaannya yang mungkin harus kita dorong efektivitasnya begitu ya. Kalau kita berkaca pada kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga di 2021 kemarin, di mana kita tumbuh sekitar 3,51%, tetapi sumbangan pertumbuhan dari konsumsi pemerintah itu sangat rendah sekali, yaitu di bawah 1% atau 0,56% begitu ya. Jadi itu memperlihatkan bahwa efektivitas belanja negara itu masih jauh dari harapan. Ya ini yang tentu kita harus pikirkan ini. Kita sudah melakukan penerbitan utang, lelang utang berkali-kali yang diharapkan dapat dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja negara, tetapi faktanya ternyata serapan belanja negara tidak efektif begitu ya, karena rendah sekali itu. Jadi ini menjadi catatan, dan itu mungkin juga yang menjadi faktor kenapa dalam rencana-rencana lelang di kuartal keempat ini beberapa dibatalkan begitu ya, karena memang kebutuhan belanjanya juga tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, dan itu memperlihatkan bahwa belanja kita tahun ini ya boleh dibilang masih mengalami gejala kontraktif yang tidak yang cukup besar, kira-kira begitu. Jadi persoalannya bukan karena kita tidak
tidak perlu hutang, tetapi apakah efektivitas hutang itu sudah dimanfaatkan dengan secara tepat atau tidak. Kira-kira gitu. Baik, tapi kalau menurut Anda sendiri pemanfaatan utang ataupun pendanaan dari APBN sendiri sudah cukup efektif tidak nih Pak Sunarsim? Anda katakan tadi memang dengan pembatalan beberapa surat utang di akhir tahun ini karena kita tahu ada 3 surat utang negara, kemudian ada 3 surat berharga negara syariah SBSN juga ataupun sukuk yang dibatalkan di akhir tahun ini. Anda melihat berarti sebenarnya sudah cukupkah dari kebutuhannya dan pemanfaatannya bagaimana sehingga tidak perlu lagi nih kita untuk peminjaman dari sisi penerbitan ataupun lelang surat utang, Pak Sunarsim? Penerbitan utang itu kan memang yang paling penting itu harus diantisipasi ya. Pertama masalah waktu, timingnya harus cocok dengan kondisi makroekonomi. Jangan menerbitkan surat utang di tengah kondisi ekonomi yang atau di tengah situasi pasar yang lagi tiris, begitu ya, yang lagi yang lagi anjlok gitu, karena itu nanti akan menuntut yield yang lebih tinggi atau tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang diminta oleh investor, dan itu pasti akan memberatkan kita gitu ya. Jadi kalau saya sih juga melihat pre-funding sekarang ini tidak terlalu urgent. Kenapa? Karena saya expect-nya di tahun 2002 market kita itu akan lebih bullish gitu ya, akan lebih apalagi semarak gitu di tahun depan. Sehingga ada kemungkinan situasi yield kita itu menjadi akan lebih turun di tahun depan gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi tidak terlalu perlu harus melakukan pre-funding sekarang gitu ya, karena saya kalau lihat situasi tren ekonomi kita sekarang yang sudah positif, kemudian penanganan COVID yang juga relatif lebih baik begitu ya. Jadi tahun depan rasanya kita mestinya lebih optimis gitu. Jadi tidak perlu lagi kita terburu-buru menerbitkan pre-funding tahun ini gitu. Jadi tunggu aja momentum di pasar, paling tidak di kuartal pertama, di kuartal kedua begitu ya, yang saya yakin dengan melihat perkembangan terakhir lebih bagus. Dan itu justru nanti akan lebih menguntungkan kalau kita menerbitkan surat utang pada tahun itu. Yang menjadi pertanyaan saya juga sih, kenapa harus membatalkan penerbitan surat utang tadi? Ada 3 SUN, kemudian SBSN, tapi kita harus menerbitkan pre-funding begitu ya Pak ya? Jadi itu makanya agak kontraproduktif sebenarnya. Kita tahun ini aja membatalkan beberapa segmen beberapa rencana penerbitan utang, karena kita juga melihat adanya kelebihan dana silpa yang juga cukup besar begitu ya. Kenapa juga kita harus memanfaatkan memang dibuka peluang melakukan pre-funding karena memang di undang-undang juga diperbolehkan, undang-undang APBN, tetapi apa urgensinya kira-kira begitu. Kalau saya sih lihatnya tunggu aja deh di kuartal pertama situasinya saya perkirakan kok lebih bagus dibandingkan akhir kuartal keempat ini. Ya, Pak Sunarsim, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ada kebutuhan dana yang besar untuk melihat di tahun 2022 mendatang? Mengingat Anda katakan tadi trennya justru akan lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi Indonesia begitu. Sehingga memang perlu booster lagi tambahankah? Atau bagaimana? Karena Anda katakan juga ini kontraproduktif juga dengan dibatalkannya beberapa lelang surat utang. Sementara kita melirik upaya-upaya misalnya melakukan pre-funding nantinya. Pre-funding itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, hanya menggeser waktu pelaksanaan lelang atau pelaksanaan penerbitan surat utang. Jumlahnya tetap sama, ya, tidak boleh melebihi pagu yang sudah ditetapkan oleh anggaran atau oleh APBN 2022. Artinya apa? Kalau misalnya di APBN itu sudah di 2022 itu sudah targetkan penerbitan utang sekitar 500 triliun misalnya ini ya. Ya tentu walaupun ada pre-funding tetap jumlahnya 500 triliun, jadi di total aja nanti tinggal gitu. Jadi rasanya kalau kebutuhan itu sih tidak ada ya. Jadi saya kira pemerintah sudah menghitung berapa belanjanya, berapa penerimanya, dan kemudian itu yang kemudian selisihnya itu ditutupi dengan penerbitan surat utang baik melalui pre-funding maupun melalui penerbitan surat utang secara reguler gitu ya, sesuai dengan periode anggarannya kira-kira gitu. Jadi yang kalau yang saya perhatikan sih kayaknya ya ada 2 kemungkinan ya. Pertama tadi ya seperti saya sampaikan tadi, kenapa pre-funding itu dilakukan? Ingin menarik dana-dana asing yang kemarin itu keluar dari market kita. Karena kita tahu juga kalau dana asing itu keluar dari market, ini juga nggak bagus buat situasi ekonomi makro, terutama dari sisi nilai tukar. Karena itu akan memperlemah nilai tukar.
Jadi itu juga mungkin itu juga salah satu concern ya, pertimbangan kenapa pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan pre-funding hari ini gitu ya. Mungkin sekarang itu. Yang kedua, pre-funding itu biasanya diperlukan untuk menutupi kebutuhan pendanaan atau cash jangka pendek, yaitu misalnya di bulan Januari Februari. Saya tidak tahu apakah di bulan Januari Februari tahun depan itu memang ada kebutuhan cash yang cukup besar begitu ya, yang itu mungkin harus dipenuhi dari pre-funding tadi begitu ya. Apakah memang ada proyek infrastruktur yang jatuh tempo pembayarannya itu di bulan Januari atau bulan Februari begitu ya, karena memang pre-funding itu hanya untuk menutupi kebutuhan jangka pendek, yaitu di bulan Januari dan bulan Februari aja itu biasanya, makanya jumlahnya juga biasanya nggak besar sebenarnya, karena di bulan Maret itu rata-rata kita sudah mulai itu rutin pemerintah menerima penerimaan perpajakan, jadi cash dari perpajakan. Jadi rasanya itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya lihat dengan situasi market yang sekarang, kemudian prospek atau outlook di 2022 yang rasanya kok lebih bagus, memang kalau tidak ada hal yang betul-betul mendesak di bulan Januari atau Februari mendatang itu, rasanya kita belum perlu untuk melakukan pre-funding. Kita tunggu nanti di kuartal pertama, kuartal kedua, itu saya kira sih lebih menguntungkan di situ kita menerbitkan surat utang dibandingkan per hari ini. Oke, berarti pola-pola seperti tahun sebelumnya begitu ya, memanfaatkan penerbitan di awal tahun pun bisa dikejar begitu ya, karena kita tahu juga kan ada upaya juga untuk penerbitan di awal tahun untuk mengejar dari sumber pendanaan sendiri untuk APBN. Ya, gitu, mungkin kalau tidak ada kebutuhannya mendesak yang cukup besar di bulan Januari atau Februari, silpa kita itu kan besar ya, jadi itu ya mungkin juga bisa dimanfaatkan daripada kita menerbitkan surat utang yang belum tentu juga kita pakai seluruhnya. Kira-kira begitu. Baik, tapi misal seandainya begitu Pak, pemerintah melihat kuartal keempat akan seperti apa dulu nih arah perekonomian kita. Kalau memang sudah cukup kuat dari sisi fundamental maupun kondisi makroekonomi, berarti memang tidak akan dilakukan pre-funding. Tapi kalau misalnya jadi pun, skema penerbitannya akan seperti apa sih ini Pak Sunarsih? Apakah memang diarahkan untuk investor luar negeri saja atau investor domestik nanti? Per hari ini kita belum mendengar ya penjelasan dari pemerintah ya. Kalau kemarin saya baca di beberapa media, kebetulan Pak Denny Ridwan itu saya kenal baik ya, kebetulan juga itu. Jadi kemarin dia baca itu statementnya ada kemungkinan juga pre-funding itu melalui market domestik, tapi juga ada kemungkinan beberapa analis juga menyebutkan melalui market luar negeri, yaitu obligasi global, gitu ya. Dan itu dilakukan secara private placement, jadi tidak lelang, tetapi langsung merujuk kepada investor-investor tertentu yang notabene menjadi semacam customer quote unquote gitu ya, customer pemerintah yang selama ini membeli obligasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau tujuannya adalah untuk menambah cadangan devisa dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan nilai tukar ya, atau menjaga nilai tukar, rasanya kayaknya sih mungkin ke obligasi global ya berbasis US dollar, dan mungkin itu dilakukan secara private placement begitu. Tapi kalau untuk kepentingan domestik rasanya nggak ada urgensinya sebenarnya, karena kan kita masih punya silpa gitu ya, kemudian kebutuhan jangka pendek kita juga masih tercukupi begitu, jadi rasanya kok dari sisi domestik tidak terlalu penting untuk itu. Baik, itu dia. Berarti dari sisi urgensi sebenarnya kita sudah cukup kokoh ya fundamental ekonomi Indonesia, kemudian dana-dana juga masih ada yang tersisa, dana silpa 170 triliun, apalagi pemerintah sudah berani juga nih membatalkan lelang akhir tahunnya begitu ya Pak Sunarsih ya. Optimisme Anda terakhir Pak akan seperti apa tahun 2022 mendatang? Ya seperti saya katakan tadi, kalau dengan asumsi bahwa penanganan COVID sekarang ini bisa dipertahankan ya, dijaga ya, rasanya kita bisa lebih optimis di tahun ini dibanding tahun ini ya. Kalau sekarang saya perkirakan mungkin sekitar tumbuh sekitar 3 sekian persen begitu ya. Tahun depan rasanya kita bisa tumbuh sekitar 5%-an. 5%, kita tunggu saja, semoga ini bisa menopang juga nanti untuk aktivitas ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pak Sunarsih, dan juga menjadi momentum untuk menerbitkan surat utang dengan bunga yang dengan biaya yang lebih murah. Yes, itu dia bargaining position kita begitu ya untuk penerbitan surat utang. Baik,
Pak Sunarsit, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, insight yang menarik Terima kasih, Pak Mas terkait Pras. dengan kondisi ekonomi Indonesia dan tadi pre-funding ini tentu bermanfaat tentunya bagi investor dan juga pemirsa IDX Channel. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Sunarsit. Terima kasih, Ya. selamat pagi, salam sukses selalu. Salam sehat.